Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Rahmawati dari kelas SI 23A, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan artikel yang telah saya buat yang berjudul Penerapan Algoritma Sorting pada Pengurutan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK dengan Metode Selection Sort. Yang pertama, di pendahuluan saya menjelaskan algoritma dan metode selection sort. Algoritma adalah bagian utama dan terpenting dalam pemrograman. Penyortiran atau pengurutan data merupakan proses penataan kembali beberapa kumpulan data yang sebelumnya diurutkan secara acak hingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Data ini biasanya bertipe numerik dan karakter. Kemudian selection sort adalah proses pengurutan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar ataupun sebaliknya dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Tujuan dari pengurutan data adalah untuk memudahkan pembaca agar memahami dan menemukan isi dari data tersebut. Salah satu penerapannya yaitu pada pengurutan nilai IPK mahasiswa. Ada 3 rumusan masalah yang saya rumus untuk menjelaskan artikel. Yang pertama, apa yang menjadi latar belakang pemilihan algoritma selection sort dalam konteks pengurutan nilai IPK? Kemudian yang kedua, bagaimana pengurutan nilai IPK mahasiswa dapat diterapkan menggunakan algoritma sorting? Dan yang ketiga, bagaimana implementasi algoritma selection sort pada pengurutan nilai IPK dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengolahan data? Permasalahan yang dibahas dalam studi kasus, saya memilih algoritma selection sort untuk mengurutkan indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa karena mudah diterapkan dan mudah digunakan. Konteks penyortiran nilai IPK yang tidak terlalu besar berarti mengutamakan kemudahan penggunaan dibandingkan performa yang optimal. Stabilitas algoritma juga merupakan pertimbangan penting dan metode selection sort adalah algoritma stabil yang mempertahankan urutan relatif elemen dengan IPK yang sama. Nah, ada keuntungan dan kelebihan algoritma yang digunakan. Yang pertama, kesederhanaan implementasinya menjadikannya pilihan yang tepat di situasi di mana kejelasan dan kemudahan pengembangan kode menjadi prioritas utama. Yang kedua, stabilitas algoritma yang menjaga urutan relatif elemen dengan nilai yang sama, penting untuk menjaga urutan asli data. Dan yang ketiga, pengurutan in place dari selection sort merupakan untuk memberikan keuntungan dengan tidak memerlukan alokasi ruang tambahan, menghindari kompleksitas pengelolaan memori ekstra. Selanjutnya, di sini ada penjelasan algoritma yang digunakan, yaitu selection sort, yaitu metode algoritma pengurutan yang sederhana. Dengan algoritma selection sort, kita dapat mencari nilai terkecil atau terbesar, bergantung pada urut naik atau turun dari daftar bilangan yang masih acak, sehingga menghasilkan nilai yang berurutan. Algoritma ini mengandung 2 daftar bagian, yaitu nilai yang berurut atau acak, dan bagian nilai yang sudah terurut. Di sini saya mempunyai data 5 mahasiswa dengan IPK-nya masing-masing namun belum terurut. Kemudian saya akan mengurutkannya dengan metode selection sort. Di sini yang pertama, pada gambar pertama itu merupakan data nilai IPK mahasiswa yang belum terurut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari nilai terkecil pada bagian yang belum terurut, yaitu ditemukan nilai 3,48 seperti yang telah diberi warna kuning agar mudah untuk membacanya. Kemudian di gambar yang kedua, kita kan sudah menemukan nilai terkecil, kemudian tukar nilai tersebut dengan nilai yang berada pada indeks pertama, yaitu ditukar dengan nilai 3,65. Di gambar yang ketiga, setelah kita tukar nilai 3,48 menjadi di indeks pertama dan nilai 3,65 menjadi di indeks keempat. Setelah ditukar, kita menemukan nilai 3,50 pada indeks kelima sebagai nilai terkecil kedua. Dan di gambar selanjutnya, kita akan menukar nilai 3,50 pada indeks kedua, yaitu dengan nilai 3,60. Di gambar selanjutnya,
Sudah ada dua nilai yang terurut, yaitu nilai 3,48 dan nilai 3,50. Langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai terkecil ketiga setelah nilai 3,50, yaitu kita menemukan seperti pada gambar, yaitu nilai 3,60 yang diberi tanda warna kuning. Di gambar selanjutnya, posisi nilai 360 kan belum terurut, maka ditukar dengan nilai 3,72 yang berada pada indeks ketiga, karena nilai 360 adalah nilai terkecil ketiga. Dan di gambar terakhir, setelah ditukar, semua posisi sudah berurutan. Semua nilai sudah berurutan, maka tidak ada lagi nilai yang harus ditukar. Urutan nilainya yaitu 3,48, 3,50, 3,60, 3,65, dan terakhir 3,72. Jika kita akan membuat program mengurutkan data menggunakan selection sort, ini adalah program yang harus dijalankan, kemudian mengeluarkan output seperti ini, nilai yang sudah terurut. Dan ini adalah nilai yang sudah terurut yang telah saya sebutkan tadi, dari 3,48 hingga 3,72 yang berurutan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Dari pemaparan tersebut dapat saya simpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada penerapan algoritma selection sort untuk menyortir nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas penyortiran nilai IPK menggunakan algoritma selection sort. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan algoritma selection sort secara signifikan mempercepat proses penyortiran dibandingkan dengan metode tradisional. Studi ini menunjukkan bahwa algoritma pengurutan seleksi efektif dalam meningkatkan proses penyortiran untuk nilai IPK. Nah, rekomendasi yang saya buat adalah lakukanlah penelitian lebih lanjut untuk membandingkan efektivitas algoritma selection sort dengan metode pengurutan lainnya dalam konteks pengurutan nilai IPK mahasiswa. Dan kembangkanlah aplikasi atau sistem informasi yang menggunakan algoritma selection sort untuk pengurutan nilai IPK mahasiswa guna meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pengurutan. Itulah pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.